تفسحوا في المجالس صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bapak Mardi Sumardi SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan serta hidayahnya mengalir kepada beliau, khusus yang membacakannya dan umumnya pada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Dede Kurnia SAG MPD. Kepada Pak Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita tentukan hati kepada Allah SWT. Tentukan seluruh urusan kita kepada Allah, dan Allah yang akan mengabulkan seluruhnya. Pada dunia asyukur itu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya bis. Ila syukur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbi. Nasallallahu alladzi la ilaha illa huwa Muhammadur rahim. Al-Malikul Qudusis Salamun Mu'minul Muhaimin Jabbar Muhammad. Al-Khaliqul Bari wal Mushir wa Farqah. Al-Wahhabur Razzaqul Fatihul Qabidul Basit wal Khafidul Rafi'ul Mujib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dede Kurnia SAG MPD yang telah memberikan atau memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menginjak pada acara yang selanjutnya yaitu arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 16 Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada kehadirat Ilahi Rabbi. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, ibnu tabiin, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa menjunjung tinggi ajarannya. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin aksi nyata yang pertama ya, sudah siap di antara kita semua dua calon guru penggerak CGP atas nama Bu Rani Budiantini dan Pak Iqbal. Beliau berdua akan mempresentasikan tagihan aksi nyata yang harus mereka lakukan kepada Ibu Bapak. Mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan Bu Rani, berdiskusi dengan Pak Iqbal, kelas kita menjadi lebih hidup, kelas kita menjadi lebih menarik. Ya, Bapak Ibu, kesulitan yang paling utama bagi seorang guru itu adalah bagaimana caranya mengelola kelas, mengelola pembelajaran semenarik mungkin bagi anak didik kita. Kadang-kala cek urang mah tos menarik, tapi
bagi anak-anak belum. Maka siapa yang harus menjadi dasar pertimbangan? Persepsi di mata anak-anak. Perasaan tos bener, tapi cek anak salah. Wayahna kedah introspeksi. Ya. Perasaan orang teh tos loba ngabodoh, tapi cek anak loba teuing ngabodorna. Berarti harus jadi mau tidak mau, karena penilai utama kompetensi kita adalah anak didik kita. Mungkin itu saja sedikit arahan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fadlu minallah wa nasrul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 16 Garut yang telah memberikan arahan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang diarahkan oleh beliau. Acara yang selanjutnya yaitu acara puncaknya, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Jangan serius-serius, kita santai aja ya. Sebelumnya saya akan memberikan salah satu pantun dulu ya buat Bapak Ibu, biar kita di sini tidak apa ya. Jadi kita ambil di sini tuh kayak jangan serius tapi santai aja kayak gitu ya. Serius tapi santai gitu ya. Makan nasi sambil belajar. Tidak lupa pakai santan daun katung. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang barusan yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk menyampaikan pemaparan ya. Salah satunya tentang diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas dari kami yang harus dijalani tahap demi tahapan di dalam modul 1.4 ini. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir di dalam kesibukan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kali ini ya. Semoga pada kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, di sini izinkan saya untuk menyampaikan tujuan diseminasi dalam budaya positif di sini. Yang pertama, ini merupakan tugas dari fasilitator ya, tugas dari modul 1.4 di sini tentang budaya positif, yang mana kita akan memaparkan salah satu budaya positif yang ada di sekolahnya masing-masing. Nanti ada di SMA Negeri 16 Garut di sini. Yang kedua, di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu untuk ilmu di sini yang saya dapatkan di dalam pendidikan calon guru penggerak. Kenapa? Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa apabila ilmu itu kita pendam, maka ilmu itu tidak ada manfaatnya. Makanya saya akan berbagi sedikit ya ilmu itu kepada Bapak Ibu agar bisa bermanfaat ke depannya. Yang selanjutnya tujuan saya untuk mengadakan diseminasi pada kesempatan ini, tentunya saya berharap kepada Bapak Ibu semua, semoga ya kita bisa berjalan, kita bisa berkolaborasi ya, di mana ada kebudayaan positif yang telah kita jalani itu kita bisa kembangkan, kita bisa perbaiki kembali kebudayaan positif yang telah luntur. Misalkan di sini ada di dalam kegiatan dalam pembelajaran kepada peserta didik kita. Selanjutnya, saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami berada di sini itu bukan berarti kami lebih
bisa, bukan berarti kami lebih pintar, dan bukan berarti kami itu paling banyak tahu tentang ilmu yang diberikan. Ya, tetapi di sini kita belajar sharing aja ya. Kita diskusi, kita saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Saling berbagi di antaranya itu apabila di sini saya melakukan hal-hal yang sifatnya itu kadang melenceng dalam mendidik itu seperti apa. Makanya di sini kita istilahnya itu kita berbagi ya Pak ya. Di sini kita bukanlah sebagai guru ya, tapi di sini kita berdiri di depan ini hanya sebatas rekan saja di sini ya. Jadi bukan berarti karena kami di sini udah CGP, sok-sokan udah jadi CGP, jadi maju sok-sokan menggurui, bukan seperti itu. Tapi ini juga salah satu kewajiban kami untuk menyelesaikan tugas kami di modul 1 ini. Jadi hanya seperti itu. Kami berbagi, sharing. Sekalian di sini kita menyebarkan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 16 Jawa Timur. Betul sekali ya Pak Iqbal. Kita mungkin bakalan kita dengarkan dulu. Mungkin saya hanya membacakan di sini. Kita bacakan kembali tentang apa sih yang menjadi tujuan pendidikan ini. Kita hanya saling mengingatkan saja. Jadi mengingatkan tentang yang namanya tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Sedikitnya saya bacakan dari buku Bapak. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gitu ya. Jadi tujuan kita sebagai pendidik itu yaitu untuk murid. Intinya kita harus untuk murid. Yang pertama murid dulu. Dan semua yang ada di sini, nilai materi budaya positif yang di sini, intinya kita itu harus untuk murid dulu. Seperti itu. Betul sekali ya Pak Iqbal. Ya, berarti Ibu Bapak juga tahu ya tentang yang sebetulnya gini. Next dulu Pak Iqbal tentang kebutuhan dasar. Sebetulnya di sini kan tentang perubahan paradigma belajar. Di mana pada awalnya saya itu harus bisa menentukan si anak itu harus bisa. Misalkan dalam materi pelajaran saya PPKN. Ada yang dikatakan dengan undang-undang dasar ya. Dulu saya pernah belajar waktu SMA ya di sekolah saya itu bahwa kamu itu harus bisa ya, bisa menelat tentang undang-undang. Kenapa? Untuk apa? Nah, gitu ya. Ternyata ada manfaatnya Bapak Ibu semua. Di mana manfaatnya di sini? Saya dulu itu pernah mengikuti CPNS ya dulu itu ya. Di mana pada waktu itu ada soal-soal itu tentang kebanyakan itu adalah pasal-pasal atau undang-undang. Nah, di mana tersebut saya menerapkan kepada murid kita, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman yang tadi sudah disebutkan sama Pak Iqbal itu sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zaman. Berarti semua itu akan berubah seiring dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu ya Pak Iqbal. Dan di sini juga perubahan paradigma di situ itu dulu saya merasa saya gagal, padahal pada kenyataannya sekarang kita harus bisa menuntun, tidak boleh banyak menuntut terhadap murid. Kenapa? Karena setiap murid itu memiliki ya kemampuan yang berbeda-beda, dan kemampuan yang dimiliki oleh murid itu pastilah ada yang sifatnya audio visual, ada yang sifatnya kadang-kadang itu hanya bisa menulis ataupun yang lainnya. Berarti, waktu dulu saya salah menerapkan kata pada hari ini, pada kesempatan ini, dan setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ternyata inilah yang harus kita terapkan terhadap murid. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap murid itu untuk yang lebih, tetapi kita harus bisa menuntun dan tidak boleh banyak menuntut terhadap murid. Begitu ya, Iya, gimana? Sama, saya juga. Mungkin ibu bapak juga di sini sama ya. Mungkin ada, tapi saya pengen tahu dulu nih dari ibu bapak. Mungkin di sini ada beberapa nih, ada karena sedikit tentang yang namanya menuntut. Tapi kita di sini kita berbagi, kita sharing. Saya pengen tahu dulu dari ibu bapak. Kira-kira, mungkin bapak ibu pernah mendengar dengan kata yang namanya menuntun gitu ya. Kalau bisa bahasa di Sunda menuntun, budak, perlakan tahun mama gitu ya. Nah, kira-kira apa sih itu artinya menuntun? Kalau menurut dasar tadi ya,
filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini tuh tujuan kita sebagai pendidik itu yaitu menuntun peserta didik, menuntun murid. Nah, kira-kira untuk menuntun ini apa sih itu yang dia sebut dengan menuntun? Ada yang mau ngasih jawaban Ibu Bapak? Ada yang kita sharing mungkin ya Pak ya. Kita sharing dulu. Menurut Bapak Ibu, apakah saya dulu pernah menuntut siswa untuk harus tahu, tetapi sekarang itu harus bisa menuntut. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu waktu dulu dengan sekarang tentang arti atau perubahan paradigma belajar terhadap murid itu bisa menuntut ataupun masih menuntut? Ada nggak Bapak Ibu yang mau memberikan atau sharingnya? Dua-dua. Ya. Menuntut boleh nggak sih menuntut? Nah, di sini ya. Ya, silakan. Itu tadi kita bawa ke diskusi ya Ibu Bapak. Ya, Menuntut baik, Pak. boleh tidak? Ada masukan dari Pak Pak Dede? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kalau kita tuntun itu ada bahasa Indonesia. Tapi kalau biologisnya tuntunan itu kan ada satu turunan sama dengan adalah arahan, ya bisa arahan, bisa bimbingan untuk membawa ke satu tempat supaya yang kita tuntut itu dia selamat, ya sampai tujuan. Itu aja bang tuntun. Itu artinya tuntunan itu kalau lebih luas lagi, ya segala sesuatu yang bisa membimbing anak-anak kita supaya bisa betul-betul jadi anak yang sukses untuk di negara. Betul sekali Pak Haji. Terima kasih, kasih Pak Haji. Ada lagi nggak dari Bapak Ibu yang lainnya Ibu untuk Bapak kita sharing? kira-kira menuntun kira-kira kita bahas dulu menuntun nih. Ya. Apa sih itu menuntun? Ada nggak pengalaman yang mungkin baik Pak ya? Pengalaman dari Bapak Ibu semua yang dulu itu sering menuntut apa sering menuntun gitu? Menuntun. Oh, dua-duanya gitu. Silakan Bapak. Ada tuntutan, bukan? Artinya tuntutan di sini adalah keberhasilan siswa setelah mencapai tingkat kebahagiaan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah, itu adalah mungkin tuntutannya bagi si anak itu sendiri. Nah, kami sebagai pendidik mungkin apa yang disampaikan Pak Haji tadi itu adalah membimbing, mengarahkan apa maunya atau minat anak maunya kemana. Maka tuntutannya akan tercapai gitu. Itu mungkin yang jadi ketiga-tiganya itu adalah rangkaian daripada perubahan paradigma belajar. Betul sekali Bapak gitu ya. Berarti kita tidak terlepas dari yang namanya menuntut. Kenapa menuntut itu merupakan hasil dari apa yang kita telah belajarkan terhadap murid kita. Mungkin itu baik ya. Nah, salah satunya berarti antara menuntun dengan menuntut itu adanya keseimbangan mungkinnya. Tetapi di sini mungkin di dalam perkembangan zaman gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menuntut anak itu harus lebih bagaimana gitu ya, beda dengan dulu ya. Kalau dulu itu kita tuntut, tapi kalau sekarang misalkan dibentak aja anak sudah ya amarahnya itu sudah meluap-luap kayak gitu ya. Jadi itu ya Ibu, menuntut. Dua-duanya penting, dua-duanya harus ada. Menuntut saya mungkin bakal sedikit bercerita, ini sedikit dalam bentuk cerita. Menuntut itu berarti kita menyertai, ya kan ya? Kalau menuntut itu berarti kita hanya yuk kamu bisa, yuk kamu lakukan. Menuntut itu perlu, tapi jangan dilepas karena harus disertai, dituntun barengan. Nah, itulah tujuan sebagai seorang guru. Guru menyertai anak. Anak pengen kemana? Anak pengen jadi dokter. Dokter yang seperti apa? Nah, kita menyertai anak supaya anak tercapai cita-citanya dengan memberikan kita tuntutan. Yo anak belajar ini, kalau kamu pengen jadi seorang dokter nih, kamu harus bisa ini. Dengan disertai, kita membarangi dia untuk belajar menjadi seorang dokter yang baik dan benar itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas sharingnya, atas pendapatnya. Di sini ada pengajaran yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah ya untuk mencapai kecakapan hidup secara kecakapan hidup anak lahir maupun batinnya. Di sini juga pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip dari berdiferensiasi, yaitu berpihak kepada murid gitu ya, sehingga kita sebagai
kita sebagai pendidik itu harus bisa mewujudkan bahwa peserta didik ini harus sesuai belajar itu sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan wujud profil belajar Pancasila. Ya, di sini ibu bapak mungkin juga sudah mengenal tentang yang namanya profil pelajar Pancasila, yang dimana di sini ada 6 poin yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Itulah cita-cita yang dimasukkan ke dalam yang namanya profil pelajar Pancasila ini. Nah, itu ada cita-cita, itu cita-cita kita sebagai warga negara Indonesia di sini ya. Tetap harus berpacu pada yang namanya Pancasila di sini. Salah satunya yaitu ini semua. Itu yang mungkin ibu bapak. Kemudian masuk nih ke yang namanya, ketika di pembelajaran itu ada yang namanya miskonsepsi. Miskonsepsi di sini ada kadang-kadang kita mempunyai konsep ya Pak Ipa. Konsep di sini kita misalkan A, tetapi pada kenyataannya kita tahu itu adalah B. Nah gitu ya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa yang pertama ada ilusi guru dalam mengontrol murid. Nah, kadang-kadang di sini ya kita sebagai pendidik itu berimajinasi atau mempunyai keinginan bahwa si anak itu kan harus bisa kayak tadi ya, harus terkontrol oleh gurunya. Tetapi pada kenyataannya sesuai dengan kodrat zaman, dengan kodrat anak itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Nah, yang kedua itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dimana kalau misalnya kita sebagai pendidik itu ingin memberikan kritik dan saran kepada anak itu, kita kalau dulu itu ya gampang, tapi kalau sekarang kita harus berpikir kembali bagaimana nih caranya menyampaikannya. Berarti harus dengan perkembangan ya. Misalkan gini, kita misalkan hanya kalau dulu itu kan misalnya langsung ditunjuk, kalau sekarang kita harus bisa menuntun, harus bisa digandeng gitu ya. Bagaimana? Harus bisa berbarengan. Jangan hanya bisa menuntut, tapi kita harus juga menuntun. Bahkan di sini juga ada ilusi. Di sini ada ilusi bahwa orang dewasa, kita di sini sebagai orang yang lebih dewasa, misalkan ya, beranggapan seperti itu mungkin ibu bapak ya. Kita dari segi usia kita lebih tua daripada anak. Kita lebih tua dari anak ini, dimana kita ini sering memaksakan. Pertanyaannya, ibu bapak, apabila dipaksa enak? Nah, ibu bapak dipaksa enak gitu kan? Yang namanya pemaksaan itu kadang-kadang ya ada enaknya dan tidaknya, benar sekali ya Bapak Ibu. Kenapa enaknya ada tidaknya ada? Kadang-kadang kita kalau misalkan diingatkan, kita kalau misalkan punya istilah ketenangan jiwa, misalkan diingatkan kita bisa menerima. Tetapi pada kenyataannya kalau kita sudah tidak ada di luar kesadaran, kita diingatkan oleh beberapa atau oleh guru ataupun ya temannya, gitu, itu akan kadang-kadang meradang, ada marah-marah dari itu. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Pemaksaan bisa enak apabila sesuai dengan keinginan kita, tapi apabila pemaksaan itu tidak enak, tidak sesuai dengan keinginan kita, akan menjadi enak. Contoh, ya kan? Contoh nih ya, pemaksaan. Contoh enak ya, kasus Peggy. Peggy kan? Peggy ya. Nah itu kan kasusnya pemaksaan seperti itu ya. Mungkin ibu bapak sekarang udah kenal dengan kasus yang seperti itu. Itu pemaksaan. Bahkan ada di dalam sampai yang jadinya pembunuhan, gitu kan ya. Nah secara tidak langsung, pembunuhan ini bisa ada bersifat secara langsung yang seperti tadi pembunuhan secara nyawa, ada juga pembunuhan secara mental. Nah dengan kita melakukan pemaksaan yang tidak sesuai dengan keinginan si peserta didik, maka secara langsung, secara tidak langsung kita itu sedang membunuh karakter siswa. Betul sekali ya, Bapak. Itu salah satunya kita juga kan di sini dalam pembelajaran di sini juga kita tentunya ya harus mempunyai atau mengetahui karakter anak itu seperti apa, dan kita juga harus bisa menanamkan karakter yang baik kepada anak itu apa. Nah gitu ya, kita harus tahu kebutuhan siswa, kita harus tahu kebutuhan murid. Kalau kita tahu, maka kita menuntut atau menuntunnya pun juga enak nanti. Selanjutnya bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Betul apa yang tadi kata Pak Iqbal sampaikan, bahwa kita juga tidak bisa menuntut anak atau agar anak itu bisa dan lain-lainnya. Berarti kita juga ini merupakan harapan dari Bapak Ibu, harapan dari seorang pendidik kepada anaknya. Tetapi itu semua itu kita lihat di dalam kehidupan yang nyata itu seperti apa. Contoh kalau masalah seni, cik saya bagus gitu kan ya, nah gitu kan ya. Apakah seperti itu? Nah, ternyata salah, ternyata ibu bapak saya juga sama. Ternyata saya dalam berpandangan seperti ini, menurut saya bagus itu bagusnya gitu. Karena saya merasa saya jurusan seni, saya berpendidikan seni, saya bahkan lebih tua dari siswa itu, maka si anak itu harus ikut dengan pandangan kita. Ternyata seperti itu kita salah menilai mungkinnya Pak Iqbal. Makanya penilaian itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang menilai kita. Makanya berarti kita juga harus bisa memahami ya keadaan kita seperti apa, keadaan mereka juga seperti apa. Nah, karena intinya gini, sama juga mungkin ya. di filosofi Ganjar Dewantara ini, anak ini tuh hadir datang ke sekolah ini tuh dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Sedangkan kita lahir pun juga berbeda zaman, alamnya pun juga berbeda. Mungkin anak di luar itu dia punya pendidikan yang lebih, dia belajar yang lebih dari kita. Contoh saya dulu pas ketika belajar seni, saya mengajarkan tentang yang namanya bagaimana cara membuat karya seni. Ternyata siswa itu di luar, ternyata dia sudah membuat karya seni yang bahkan saya pun tidak bisa membuatnya. Berarti dia itu sudah punya bekalnya sendiri di sini. Maka kita harus menyeimbangkan, menyesuaikan dengan hal itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu tentang stimulus respon dengan teori kontrol yang sedang kita hadapi sekarang ya. Jadi di antara pemikiran kita yang refleks itu tidak dalam kenyataannya itu pasti akan berbeda. Bagaimana perbedaannya itu berarti dengan kita, bagaimana cara kita berusaha, bagaimana cara kita memandang, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Tuh ya, next step. Nah, kita berlanjut kepada disiplin positif, bahwa disiplin positif di sini kita mengacu kepada disiplin diri. Nah, disiplin diri ini contohnya gini. Di dalam disiplin positif di sini kita hanya bagaimana sih cara kita untuk mempunyai rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dulu ya. Baru kita kalau sudah mempunyai tanggung jawab untuk diri sendiri, kita bagaimana sih cara menanggapi kepada orang lain. Contohnya gini Pak Iqbal ya, Bapak Ibu juga contohnya gini, kalau misalnya gini kita melihat kepada anak yang kesiangan misalnya, kadang-kadang gini, kenapa kamu kesiangan, tanpa sadar besok lusanya kita sebagai pendidik juga itu kesiangan, apa perasaan kita. Nah, kadang-kadang seperti itu nggak Bapak Ibu ya, kadang-kadang berpikir seperti itu tidak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa nggak gini, kalau misalkan kenapa kamu kesiangan terus, padahal di sisi lain kita ditanya misalkan sama anak, kenapa ibu juga kesiangan atau kena, itu kadang-kadang kita bisa introspeksi diri. Berarti kita harus mempunyai tanggung jawab diri kita sendiri. Nah itu ya, untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Nah itu ya, maka disiplin positif juga di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya. Berarti kita sebagai peserta didik, kita tidak akan meminta imbalan kepada murid belajar kita untuk bagaimana sih cara mencapainya agar itu bisa sukses dunia akhirat gitu ya. Jadi disiplin positif di sini, disiplin positif itu harus sama, balik lagi supaya tadi tujuan pendidikan kita itu menuntun. Kalau menuntun ya bareng, masa anak nyebrang kita gak nyebrang gitu ya, maka kita harus bareng-barengan seperti kalau anak nyebrang tengok kanan tengok kiri, maka kita pun juga harus tengok kanan tengok kiri seperti itu. Jangan kita ketika nyebrang gak tengok kanan, terabas gitu ya. Akhirnya kalau misalkan kita main terabas seperti itu dan tidak memperdulikan kondisi anak, maka apa yang terjadi? Maka tujuan pendidikan ini bakalan menuju ke gagalan seperti itu. Bareng intinya coba barengan, gitu. Bukan hanya dengan peserta didik,
Tapi di sini pun juga sama, kita kita sebagai guru kita berbarengan bersama-sama kita mendisiplinkan diri demi tujuan pendidikan yang dicipta-ciptakan. Selanjutnya, bahwa sebagai disiplin positif ini yaitu pendidik yang tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next slide. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan juga yang tadi telah Pak Iqbal sebutkan di dalam profil pelajar Pancasila, bahwasanya ada yang dikatakan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak mulia. Tentulah itu ya yang mempunyai cita-cita sebagai pendidik yang untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak didiknya, kepada murid-muridnya. Nah, itu bagaimana caranya sehingga anak itu bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global sampai dengan kreatif. Ada di dalam kita bandingkan di dalam keterampilan hidup juga, sehingga itu akan terciptanya ya cita-cita sebagai pendidik itu untuk murid itu hanyalah ada yang mudah-mudahan atau semoga ataupun saya menginginkan murid itu yang mempunyai toleransi. Saya menginginkan murid itu yang mempunyai rasa hormat misalkan ya. Dan saya juga ingin memiliki murid itu yang mempunyai integritas, yang mempunyai yang menghargai orang lain, yang antusias dan empati, bisa merasakan keadaan orang lain, itu bisa merasakan keribaannya mungkin ya. Terus saya juga menginginkan murid itu yang serba ingin tahu gitu ya, jadi gak diam aja, jadi ingin tahu bagaimana sih caranya gitu ya. Dengan bagaimana ini nilai-nilai kebajikan ini kita terapkan terhadap murid-murid kita, itu mungkin baik Pak. Seperti itu Bapak, ini ada nilai kita di sini berbagi. Inilah nilai-nilai, inilah yang diharapkan oleh pemerintah, seluruh warganya dan rakyatnya. Kita ini pengen siswa yang beriman, maka ya gurunya harus beriman, gitu ya. Kalau jadi kita bareng-bareng gitu ya, siswanya mandiri, maka kita pun juga harus mandiri, gitu ya. Jangan hanya disuruh anak-anak mandiri, ya kita kan nggak mandiri. Kalau misalkan seperti itu ya gimana? Anak-anak harus kreatif, kita nggak kreatif seperti apa gitu ya. Maka itu ya itu bareng-bareng, intinya ayo barengan lah seperti itu ya Ibu Bapak. Ya ada keterampilan satu keterampilan, nanti bakalan dapat dipercaya diri nih, ada keterampilan hidup. Kalau misalkan udah semua itu tercapai, maka apa? Dapat dipercaya nantinya. Karena emang dia kenapa bisa dapat dipercaya? Kita percaya terhadap seseorang karena ada apa? Karena ada potensi. Kita kalau misalkan orang itu tidak punya potensi, kita orang-orang murid itu tidak yang punya yang namanya potensi, bagaimana kita bisa percaya? Seperti itu. Ada nilai di dalamnya, ada nilai jual. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila inilah yang kita terapkan nanti di setiap anak supaya menjadi nilai jual bagi anak, supaya warga masyarakat luas bisa percaya dan bisa kepake lah anak, sehingga tertanam ya, tertanam itu tetap sikap murid tersebut. Yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia di sini yang ada dua. Yang pertama ya, ada kebutuhan dasar manusia itu kita menginginkan dalam segala sesuatu itu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, itu menurut Dr. William Glasser bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Berarti di sini ada 5 kebutuhan, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada survival, ada survival di sini. Next Pak. Ada bertahan hidup ya. Ada power, ada freedom, kebebasan, ada kesenangan, dan ada yang namanya penguasaan. Next Pak. Kita lihat di dalam kebutuhan dasar manusia itu ada yang sifatnya psikologis, di mana itu bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup dengan makan, dengan minum, dengan menggunakan pakaian, dengan tempat tinggal serta keamanan dan kesehatan. Itu ya untuk bertahan hidupnya. Yang kedua itu ada kasih sayang, di mana
bagaimana rasa kita diterima di lingkungan, masalah itu ya. Jadi rasa diterima di sini di lingkungan kelasnya, misalkan di lingkungan kelompoknya, atau di lingkungan kita sekitarnya itu ya. Dan kita juga bisa dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga ada penguasaan, di mana penguasaan semua itu memiliki kebutuhan untuk kompeten, diakui keterampilannya. Betul tadi kata Pak Iqbal ya, kalau misalkan kita ingin dibutuhkan, kita harus mempunyai kompetensi. Kompetensi apa yang kita butuhkan, kompetensi apa yang kita punya, maka mereka akan melihat kita itu berbeda begitu ya. Selanjutnya ada kebebasan. Di sini murid ya diberikan kebebasan untuk ya membuat pilihan, harus bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Misalnya di sini kita ambil contoh di dalam pemilihan ketua OSIS ya. Kita bisa mensosialisasikan nih. Sosialisasikan, kalian boleh memilih ya ketua OSIS sesuai dengan kriteria kalian. Misalkan gini, jangan sampai gini, kalau misalkan pemilihan ketua OSIS, itu mah teman saya, ataupun itu mah teman sekelas saya. Tetapi lihat visi dan misinya dulu, lihat tujuannya apa, maka dari itu akan diberikan yang namanya kayak kesempatan untuk berinovasi yang lebih luas lagi, serta diberikan kesenangan juga ya. Bisa dalam pembelajaran juga kita jangan sampai monoton, kata Bapak Kepala ya, kita juga harus bisa bervariasi dalam memberikan metode pembelajaran. Jangan hanya kalau main-main terus, kadang-kadang mereka juga akan monoton. Nah, ataupun kalau misalkan serius-serius amat, nah itu juga kita tidak diperbolehkan, karena anak juga di sini membutuhkan yang namanya ketenangan atau kesenangan di dalam suatu proses pembelajaran atau KBM di kelas. Mungkin itu ya 5 kebutuhan dasar manusianya. Seperti itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini bukan hanya peserta didik, kita pun juga sama. Kita tanya ya sekarang bareng-bareng kepada diri kita. Kita di sini sudah merasakan ini enggak? Nah, hal inilah yang bakal mereka bawa. Tadi seperti kata Bapak Kepala, bagaimana anak mempunyai, jadi ketika diajar dengan kita tuh, si anak tuh merasa bermakna, ada makna di dalamnya, ada yang kenang. Nah, kenangan yang seperti apa yang mau kita tanamkan pada anak? Kenangan positif atau kenangan negatif? Nah, kalau misalkan kita pengen menanamkan kenangan positif, maka salah satu kuncinya yaitu kita harus penuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik di sekolah ini, khususnya yang diberikan oleh kita sebagai seorang pendidik. Apakah kita memberikan keamanan? Contoh nih, kalau guru olahraga mungkin menanamkan kesehatan, memberikan di situ ya, ada keamanannya juga dijaga gak? Nah, coba kita introspeksi diri, kita menanamkan keamanan nggak di sini ketika kita dalam proses pembelajaran? Kalau belum, maka ayo kita bareng-bareng menanamkan hal itu. Begitupun juga dengan kesenangan. Apakah anak-anak ketika belajar dengan kita, apakah anak jadi ngantuk? Kalau ngantuk berarti apa yang tidak kita penuhi? Yaitu rasa senang. Rasa senangnya itu mungkin Pak Iqbal ya. Begitupun juga dengan yang lainnya. Makanya dari ini kita membutuhkan ya. Jadi 5 dasar kebutuhan itu harus kita penuhi terhadap proses pembelajaran pendidikan, minimalnya kita di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan pendidikan. Dengan terjadinya itu, ketika kebutuhan semuanya ini terpenuhi atau ada beberapa yang terpenuhi, insya Allah nanti tanam kenangan positif yang tertanam pada anak. Dulu saya ada sedikit cerita ya. Saya ditampar. Kira-kira ditampar ini kenangan yang tertanam, kenangan apa? Kenapa kita ditampar? Ada salah, ya kan ya? Apakah kita nyaman dengan ditampar? Itu tertanam. Akhirnya apa? Ketika ditampar, aduh gitu, nyaman. Akhirnya ketika kita belajar, bahkan kalau saya dulu ya, ketika belajar karena ditampar, isukan nanti malas tuh, Pak, masuk lagi ke pembelajaran si Bapak itu. Karena apa? Rasa gak nyaman, rasa gak aman. Saya melakukan kesalahan sedikit aja mungkin bakal ditampar karena emosi yang kemarin. Seperti itu. Nah, hal itu membuat anak menjadi tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, maka jangan harap yang profil pelajar Pancasila tadi bisa tercapai. Betul sekali ya, Pak. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini penting sekali bahwa penguasaan dasar kebutuhan manusia itu agar kita dapat memahami alasan dibalik
sikap dan tingkah laku mereka. Nah, bila murid kita berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakan kita tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka kita sebagai guru itu mencari tahu alasannya itu bagaimana dan apa gitu ya, dan kebutuhan apa yang mereka yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia itu ada yang sifatnya internal dan ada yang sifatnya eksternal. Di mana yang motivasi sifatnya eksternal di sini kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari tersebut? Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu ya. Yang selanjutnya ada motivasi yang sifatnya internal atau di dalam itu berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu dan menghargai diri kita sendiri tentunya ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang keduanya. Nah, inilah tentang motivasi perilaku manusia, tentang hukuman ya. Hukuman yang tadi kata Pak Iqbal sebutkan bahwa saya pernah ditampar ya. Itu kan guru itu tidak semata-mata menampar Pak Iqbal, melainkan apa sih salah selama ini salah Pak Iqbal? Nah, apakah dulu itu Pak Iqbal sadar tidak kesalahan dengan Pak Iqbal itu apa? Kalau saya mabal. Oh iya, berarti itu sadar. Berarti kenapa Pak Iqbal tadi? Karena sadar, karena dia mabal. Tetapi pada kenyataannya setelah tamparan itu berdampak negatif atau positif pada Pak Iqbal. Nah, itu ketika kita dapatnya rasa hukuman seperti itu, kalau saya dapatnya itu ya itu negatif, jadi malas jadi malas belajar ya. Nah, salah satunya itu mungkin ya. Berarti ada sikap hukuman yang sifatnya negatif, tetapi ya bukan jadi mabal, justru mabalnya malah jadi sering kan, gara-gara jadi malas diajar dengan si bapak itu akhirnya mabal tuh kan jadi bukan jadi berhenti dari mabal, bahkan jadi mabalnya dengan alasan apa? Gak mau belajar dengan bapak itu. Tertanam mungkin Bu, ya tertanam bahwa di begini itu saya ditampar di depan teman-teman jadi saya malu mungkin itu yang pertama. Jadi terciptalah yang itu adalah marah ya, terus merasa kesal. Bukan merasa sadar diri ya Pak Iqbal ya, bukan ya pada waktu itu. Ya jadi seperti itu. Mungkin kalau mungkin kan sekarang kita sadar, saya sadar. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Gara-gara dihukum itu kan saya kehilangan juga ya. Ada beberapa kebutuhan dasar yang kita hilang gitu kan. Atau mungkin kerasa dirampas karena tindakan hukuman guru gitu kan. Sebagai seorang pendidik. Dan di sini kan guru itu sebagai pendidik. Kalau kita misalkan menampar, kira-kira pendidikan apa yang kita tanamkan? Kita salahnya gara-gara mabal, kita tampar. Kalau dilihat dari segi konteksnya aja udah berbeda kan, masa mabal ditampar gitu kan. Kalau mau dia mabal, berarti harus gimana kita? Aja. Nah, itu supaya dia gak mabal lagi. Nah, itu konsekuensinya ya. Nah, ini konsekuensinya mungkin Bapak Ibu ya. Dimana pada waktu itu Pak Iqbal mabal itu konsekuensinya itu terencana atau tidak terencana. Nah, kalau misalkan terencana berarti itu kebiasaan Pak Iqbal mungkin ya, pada waktu itu ingin mabal terus, tetapi pada kenyataannya konsekuensi di sini itu merupakan hukuman yang diberikan dari gurunya kepada murid itu secara refleks mungkin ya Pak Iqbal. Tapi bagaimana cara kita ya untuk bisa menerimanya? Apakah kita sadar ataupun apakah kita marah ataupun apakah kita terus ingin melakukan mabal lagi? Nah itu ya. Nah itu ada konsekuensinya sehingga terjadilah yang dikatakan dengan namanya restitusi. Di mana restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah di sini adakah Pak Iqbal setelah sadar dulunya itu kan masih tidak sadar ya, tetapi setelah mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia, berarti Pak Iqbal sudah sadar bahwa ini adalah merupakan bagaimana sih caranya untuk memperbaiki kesalahan agar tidak mabal kembali. Nah itu ya, itu merupakan adalah proses secara kolaboratif di mana proses tersebut harus kita tanamkan, harus kita ajarkan kepada anak didik kita, kepada murid. Nah contoh-contoh yang sifatnya itu kita tidak hanya istilahnya itu guru itu hanya menghukum, tetapi kita harus bisa memantau dari mana sih kesalahannya, kenapa alasannya seperti itu. Nah mungkin itu ya tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah ini ada dengan sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang telah diberikan di kelasnya. Kenapa
sampai berulang-ulang? Nah, gitu. Jadi kita juga di sini dalam posisi manajer, kita tidak menyalahkan anak ya, tetapi kita hanya istilahnya itu mencari solusi ini, jangan sampai terjadi kesalahan itu kembali. Nah, mungkin itu ya. Oke, terus ditambah juga di dalam terakhirnya, di sini kalau misalkan kita sebagai seorang manajer, kita juga mau menanyakan ke anak, kira-kira nih contoh yang ini ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kalau kamu tadi penghubungnya langsung ya, ditanya dalam masalah video, ditanya bagaimana cara memperbaiki, kemana kamu langsung salah, sok langsung kerjakan gitu. Kan itu tidak, kita secara tidak sadar kita itu tidak menghargai pendapat anak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menjadi seorang manajer di sini, maka kita meminta dulu kepada anak. Kita meminta dulu kepada anak, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira menurut kamu nih, bagaimana nih cara memperbaikinya? Jadi hukuman, bukan hukumannya, maksudnya tuh kontrolnya ini, ataupun juga konsekuensi, ataupun juga remedial. Nah, misalkan ya, remedial itu anak yang menentukan kira-kira seperti apa. Kalau misalkan tugas dulu, maka gimana? Gitu. Dengan cara apa? Nanti diberikan akhirnya ada yang namanya disesuaikan dengan keyakinan kelas. Kalau misalkan melanggar, maka gimana? Yuk, anak-anak ini, kamu udah setuju dengan ini? Nanti kan seperti itu ya. Nah, ini adalah refleksinya, di mana di dalam posisi kontrol di sini, yang pertama itu ada misalkan gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Dan menurut Bapak Ibu, ini di dalam posisi apa? Saya kecewa sekali. Ini kalau misalkan saya ya, rasa bersalah. Bagaimana sih rasa bersalah itu? Misalkan gitu. Jadi kita tanamkan kepada anak, apakah anak tersebut sudah merasakan nggak kesalahan mereka itu apa? Gitu ya. Betul nggak itu rasa bersalah? Betul sekali ya Bu Irma, bahwa itu adalah membuat rasa bersalah ya, dimana kita juga harus bisa memberikan penekanan terhadap anak itu bukan hanya untuk menghukum, tetapi bagaimana caranya agar anak itu bisa merasakan kesalahannya sendiri gitu ya. Selanjutnya ada ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalau misalkan itu terlontar dari saya, ibu misalkan ibu bapak misalkan, kamu bandel, tidak pernah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena harusnya kira-kira mau ngaku apa ibu? Terus saya bilang gitu ke ibu bapak. Kecewa, ya pasti ada kecewa ya. Kenapa sih ibu teh ngasihnya bahasanya seperti itu? Nah itu kira-kira posisi apa dalam hal ini? Saya mengucapkan seperti ini, kira-kira posisi kontrol saya sebagai apa? Sebagai penghukum, betul nggak penghukum? Betul sekali ya. Kenapa? Jadi tertanam di dalam diri itu bahwa si ibu mah ngalah, tapi bahasa itu tertanam rasa kecewa di dalam murid tersebut ya. Di sini bisa kita garis bawahi ibu bapak ya. Contoh nih, tidak pernah benar. Berarti itu tuduhan. Ya, Ya kan itu. Canggihna naon gitu bapaknya kan. Terus dijudge gitu bisa gitu kan itu merasa tidak nyaman pada diri kita ya. Tidak enak gitu kan. Salah satu tadi kebutuhan dasar hilang udah gara-gara itu. Ya kan? Berarti itu adalah posisi sebagai seorang penghukum. Next Pak. Lanjut. Nah ini, apa rencana kamu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini sebagai apa? Manajer, apa rencana kamu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Coba Pak Iba, betul sekali. Nah di sini sebagai posisi manajer, di mana ya kita sebagai posisi manajer ini kita harus tahu memahami kesalahan apa yang selama ini mereka lakukan. Tetapi di sini kita bagaimana sih cara menanggulanginya? Bagaimana sih cara solusinya agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali? Bahwa kita bisa mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat selama itu. Lanjut Pak. Ayo lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Kira-kira apa? Sebagai teman ya. Nanti kalau ayo lo nak, kita bareng lagi sama Ibu, atau ayo lo nak demi Bapak Ibu, tolonglah kamu itu harus bisa istilahnya itu taat terhadap aturan yang ada di sekolah demi kayak gitu ya. Saya menghidupkan sesama kan kesannya kayak gitu. Bapak ini kayak gitu ya. Betul sekali ya. Lanjut tentang kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak
mengerjakan tugas itu apa? Kamu tidak Pemantau. Pemantau. Di mana pemantau di sini? Maksudnya kamu tidak pernah mendapatkannya jika tidak mengerjakan tugas. Jadi dipantau dulu mereka itu mengerjakan tugas tidak? Ya, berarti jika tidak mengerjakan tugas baru kita sebagai pendidik itu harus bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Ya, nah ini tentang keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya itu yang telah Bapak Ibu buat ya selama sebelum pembelajaran, di mana keyakinan kelas itu harus ditanamkan dan harus kita buat ya sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada gitu ya. keyakinan kelas ini juga tujuan untuk apa ya? Kita supaya apa? Bareng-bareng intinya, bareng-bareng dengan siswa nantinya bareng-bareng dengan siswa membuat suatu kesepakatan dengan menjadikan keyakinan bersama. Jadi siswa atau peserta didik itu disertakan dalam membuat yang namanya kalau misalkan aturan misalnya ya. Siswa itu bikin barang-barang yang disepakati yang diyakini bersama gitu. Nah kalau misalnya udah dibuat yang namanya keyakinan di sini, maka siswa pun juga bakal apa karena itu keyakinan yang kita sudah tulis bareng-bareng, maka kita harus taat dan patuh bareng-bareng juga. Sadar dengan apa konsekuensi yang nanti bakal berlaku. Tentang keyakinan kelas di sini ya, apapun yang keyakinan kelas yang dibuat di kelas itu yang sifatnya itu harus bersifat abstrak ya, itu berupa pertanyaan yang universal, dibuat dengan pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kadang-kadang ini ada beberapa kalimat yang panjang tetapi mereka itu kadang-kadang kurang mengingatnya, tapi harus sedikit tapi itu mudah diingat, mudah dicerna di dalam pembuatan keyakinan kelas di sini. Yang selanjutnya ada sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Ya. Kira-kira ibu bapak ayam atos bikin keyakinan kelas atau kalau dulu pas zamannya CGP yang pertama udah ya kesepakatan ya kesepakatan ya kan jadi keterbiasaan kita ya kan berbeda yang seperti itu. Jadi disepakati bersama siswa murid dilibatkan dalam pembuatan hal itu bareng-bareng gitu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada namanya segitiga restitusi Bapak. Lanjut aja Kak Iqbal ya karena waktu mungkinnya Kak Iqbal di sini tentang tadi segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas di sini next. Nah ini itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada tahapannya dalam kita membuat segitiga restitusi yang dimana kita kalau misalkan berhadapan dengan yang namanya masalah tidak langsung menghukum, tapi ada tahapan pertama itu kita pertama kali itu menstabilkan identitasnya berdasarkan yang di sini prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ada contoh mungkin di sini nih salah satunya yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi kita jangan langsung jebret langsung ada hukuman gitu kan ya, jangan langsung tiba-tiba karena kesalahannya, tapi kita yuk bangun dulu, stabilkan dulu supaya anak itu relax dulu gitu ya. Nah di sini contoh berbuat salah itu wajar. Saya juga dulu pernah loh berbuat salah seperti itu. Jadi kita alon-alon dulu lah, kalau langsung tiba-tiba ditanya kalau misalkan tiba-tiba langsung seperti itu, ya anak bakal otomatis tersinggung atau tidak merasa tidak nyaman itu. Kemudian setelah seperti itu maka kita baru masuk nih validasi nih tindakan yang salahnya nih berdasarkan hasil evaluasi yang tadi setelah distabilkan maka kita validasi kenapa sih gitu ya. Contoh nih di sini untuk validasi kamu punya alasan mungkin ya kenapa sih melakukan hal itu, validasi dulu nih, tanya dulu kenapa alasannya ya. Contohnya misalkan di dalam anak-anak misalkan di dalam kelas ada yang melakukan mencontek misalkan ya, kadang-kadang dipanggil dulu. Di dalam segitiga restitusi ini mungkin dah ya kita sharing ya Bapak Ibu, bisa nggak dalam segitiga restitusi di sini kita lakukan di depan umum? Tidak. Kenapa tidak? Kita sesuaikan dulu situasi dan kondisi si anak. Kalau misalkan restitusi segitiga itu dilakukan atau dijas
tidak mau, maka apa sih tindakannya? Maka anak itu akan menjadi salah satunya itu sebagai pemarah karena anak itu ataupun menjadi dendam. Nah itu maka dari itu tindakan institusi itu kita lakukan, kita alon-alon, kita istilahkan dalam menstabilkan identitas juga, kita memvalidasi tindakan yang salah juga, tapi kita tidak namanya menggurui ya. Tetapi di sini juga kita harus bisa menyadarkan hal tersebut agar hal itu tidak terjadi kembali. Jadi adab dari ibu ya, tidak adab dalam menindak apa yang tadi kesalahan. Ya. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Karena tadi udah dibikin nih yang namanya keyakinan, ada yang namanya keyakinan kelas tadi. Kita tanya nih ke siswa itu, karena sudah disepakati bersama dan anak itu dilibatkan. Maka kita tanyakan nanti. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak kan dijawab nih, oh iya Pak, dilarang mencontek teh, gitu kan? Keluar dari hal itu, maka dia bakalan tahu nih. Jadi tahu nih kesalahannya. Oh iya, mencontek teh tidak boleh, gitu ya. Dan seperti kemudian ada juga di sini contoh nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Sama dia. Kita tanyakan tentang keyakinan yang dibuat bersama dengan siswa dalam keyakinan kelas tadi. Seperti itu mungkin ya, Bapak. Lanjut aja. Nah di sini mungkin ada contoh, mungkin Mas Bu yang Burani aja. Kalau yang saya, Pak saya. Tadi kan udah ya mencontohkan bahwasanya tentang penerapan segitiga restitusi di sini. Contohnya itu dalam mencontek, misalkan kita memanggil anak, kita menanyakan anak, ya kenapa kamu dipanggil sama ibu, misalkan kamu punya kesalahan nggak? Nah kayak gitu ya, kita dipanggil, kita awal dulu ya kan ya, kita menstabilkan dulu identitasnya, baru tahu nggak kamu kesalahan kamu itu mungkin kesalahan apa? Nah itu baru kita memberikan pengertiannya. Nah seperti itu di sini semua juga bisa bersalah. Tetapi di sini ibu hanya ya mau meluruskan atau hanya mau memberikan solusinya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Mungkin itu ya Pak ya. Next Pak. Nah itu bahwa kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif di sini hendaklah guru memiliki standar kepribadian di mana profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai pamong atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu pemaparan dari kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan maaf Bapak Ibu telah mengganggu waktunya. Bisa kita hanya berbagi aja itu Bapak ya. Jadi ini kan kita di sini terima kasih juga mungkin Ibu Bapak telah hadir, Bapak telah ikut serta dalam membantu tugas kami. Intinya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pantas diterima di hati Bapak Ibu. Intinya kami sekali lagi minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.